Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'ala hadzal yauma idal lil Islam ahmaduhu wa askuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram wa as'aluhu hidayah wa taufiq alal inqiyadi li dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan bulan suci Ramadan 1441 Hijriah bertepatan dengan tahun 2020, SMK Puja Bangsa mudah-mudahan selalu mendapat ridho di Allah Subhanahu wa taala dan selalu Bapak Ibu guru, ketua yayasan, pembina yayasan, siswa-siswi, alumni diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, beri kekuatan iman Islam, taufik dan hidayah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah beri nikmat kepada kita sekalian, nikmat iman Islam, sehat walafiat, panjang umur, kesempatan pada tahun ini bisa melaksanakan kewajiban puasa Ramadan dengan ikhlas, penuh kesadaran, kesabaran. Mudah-mudahan mendapatkan maghfirah, ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salat dan salam sama-sama kita limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kaumnya dalam kegelapan sampai ke alam terang benderang. Siswa-siswi SMK dan SMK Bangsa dan alumni Sanudin sini menerangkan tentang masalah sholat id. Di sholat hari raya itu ada dua. Pertama Idul Fitri bertepatan tanggal 1 Syawal. Yang kedua hari raya Idul Adha bertepatan tanggal 10 Zulhijjah. Insyaallah menurut kalender pendidikan atau kalender Hijriah, tanggal 1 Syawal itu 1441 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Mei. Insyaallah mudah-mudahan kaum muslimin dan muslimat, siswa-siswi SMP SMK atau alumni bisa mengikuti melaksanakan sholat Idul Fitri walaupun hukumnya sunnah. Waktu sholat Idul Fitri dimulai dari terbit matahari sampai tergelincirnya. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya adalah sunat muakkad bagi laki-laki dan bagi perempuan. Mukmin atau musafir boleh kerjakan sendirian. Jadi sholat Idul Fitri boleh kerjakan sendirian. Ya kalau sendirian imam mereka, khutbah mereka, ya imamnya ya sendirian boleh saja. Tapi kalau sholat lain beda. Dan sebaliknya sebaiknya dikerjakan berjamaah. Ya enak serempak. Ya kalau sendirian kayaknya kurang sip, kurang mantap, ya kurang sugema kata orang Sunda mah. Tapi kalau jamaah ya di samping banyak orang ya insyaallah dengan ikhlas karena Allah pahalanya banyak. Tapi kalau sendirian ya cukup sendiri saja. Cara mengerjakan sholatnya, sholat Idul Fitri pertama adalah pada tanggal 1 Syawal sesudah kita menunaikan sholat subuh dan sesudah kita mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Jadi bila perlu di saat kita malam bangun sholat, sebelum sholat subuh mandi, silakan sekaligus diniatkan mandi sunnah sholat Idul Fitri. Jadi sebelum sholat subuh bagus, jangan sampai sebelum subuh kita mandi, habis sholat subuh mandi lagi, ya kasihan. Cukup satu kali mandinya di saat kita bangun tidur, entah jam 2 entah jam 3. Kita menjelang sholat subuh jam 4 silakan saja. Yang jelas kita niatkan sholat sunnah, mandi sunnah untuk hari raya Idul Fitri. Lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak membaca takbir. Insyaallah nanti ada bacaan takbir kami sampaikan, kami ucapkan. Sanudin ucapkan insyaallah entah 1 kali atau 2 kali.
Yang kedua, setelah tiba di masjid maka sebelum duduk sholat tahiyat masjid dulu 2 rakaat, hukumnya sunnah. Jadi kalau kita masuk masjid baca doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kemudian sholat sunat tahiyatul masjid. Kalau di tanah lapang atau di lapangan tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai sholat Idul Fitri. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ada lapas atau niat sholat Idul Fitri. Maklum, siswa-siswi atau alumni ini biasanya kalau di masjid atau di tanah lapang ada komando, entah dari Bilal, entah yang sebagai perangkat imam khotib. Biasanya sebelum sholat Idul Fitri ada pengumuman, dan biasanya juga ada dibacakan niat sholat. Ini niat sholatnya usolli sunnatal li Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, kalau menjadi makmum. Jadi usolli sunnatal li Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi kalau jadi imam, sholli sunnatal li Idul Fitri rakaataini imaman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Aku niat sholat Idul Fitri 2 rakaat sebagai imam. Kalau makmum aku niat sholat Idul Fitri mengikuti imam atau sebagai makmum karena Allah Ta'ala, Allah Maha Besar. Kemudian yang keempat adalah pada rakaat pertama sesudah niat mula-mula membaca takbiratul ihram. Jadi niat usolli sunnatal Idul Fitri rakaataini ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Itu namanya takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram, kita jangan langsung baca tasbih, baca doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira sampai selesai. Setelah itu takbir 7 kali rakaat yang pertama. Di samping takbir, bacaannya baca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi takbiratul ihram pertama, pertama niat Allahu Akbar, takbiratul ihram, baca doa iftitah. Beres, kemudian takbir berikutnya Allahu Akbar, baca setelah takbir subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh lanjut subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwata illa billahil azim. Takbir lagi. Berarti di saat rakaat pertama takbirnya mencapai 8 kali. Takbir pertama adalah takbirul ihram, yang berikutnya adalah takbir 7 kali di rakaat pertama. Setelah takbir baca tasbih subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Cukup sampai situ saja. Kalau mau ditambahkan silakan kalau masih ada waktu. Setelah itu, setelah takbir disunahkan, kemudian bacanya sunnah, walaupun nggak hafal. Masa iya nggak hafal, masa alumni siswa-siswi SMP punya bangsa, masa iya tidak hafal, padahal pendek. Sayang betul kalau tidak hafal. Lagu yang panjang hafal, tapi ini bacaan niat sholat Idul Fitri dan bacaan tasbih pendek. Insyaallah hafal, mudah-mudahan hafal. Kemudian setelah takbir 7 kali dan baca suratnya, yaitu baca surat Al-Fatihah. Takbir beres 7 kali, baca surat Al-Fatihah sampai selesai. Kemudian disambung lagi dengan baca surat yang disukai, dan lebih utama adalah surat Qaf atau surat Al-A'la, surat Sabbihisma rabbikal a'la. Itu biasanya umumnya di mana-mana hampir rata. Setelah takbir 7 kali baca surat Al-Fatihah walabdolim, kemudian imam baca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Makmum cukup mendengarkan, tapi makmum harus baca surat Al-Fatihah di saat imam baca surat yang lain selain Fatihah. Di saat imam baca surat Al-Fatihah, imam menyimak mendengarkan. Walabdolin amin, imam baca surat Al-A'la, makmum baca surat Al-Fatihah. Kemudian yang kelima adalah pada rakaat yang kedua sesudah berdiri, untuk rakaat yang kedua membaca takbir 5 kali.
Pertama diri Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar, baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar 5 kali. Kalau yang baru bangun itu takbir cuman nggak usah bacakan langsung Allahu Akbar. Bangun cuma bacaan takbir, bangun setelah sujud. Langsung baca subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar. Takbir 5 kali. Setelah takbir 5 kali, baca surat Al-Fatihah. Dan membaca surat yang lain. Biasanya yang dibaca adalah surat Ad-Duha, Wadduha biasanya umumnya. Tapi jika tidak hafal Sabihis dan tidak hafal Wadduha, silakan surat yang lain. Tidak jadi masalah, itu kan hukumnya sunat. Yang penting Fatihahnya. Yang keenam adalah sholat id dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagai sholat yang lain, sama seperti sholat subuh, cuman tidak pakai kunut. Kemudian yang ketujuh, khutbah Idul Fitri dilakukan sesudah sholat id. Jadi perbedaan sholat Idul Fitri atau Idul Adha dengan sholat Jumat beda. Kalau sholat Idul Fitri atau Idul Adha, sholat dulu 2 rakaat baru khutbah 2 kali. Itu. Tapi kalau sholat Jumat, mereka khutbah dulu 2 kali baru sholat Jumat. Itu. Jadi sholat Jumat itu ya kami tidak bahas, Salmin tidak bahas sholat Jumat, jadi membahas sholat Idul Fitri. Ya namanya manusia itu sifatnya lupa pasti, mereka diingatkan terus. Ya sebagai Bilal mengingatkan niat sholatnya, niat takbirnya, tasbihnya, terus berulang kali. Kemudian kalau yang khutbah itu biasa khutbah pertama mereka baca takbir 9 kali dan khutbah yang kedua takbir 7 kali. Itu bagiannya, jatahnya khotib. Ya. Biasanya kalau sholat Idul Fitri beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat imam ya umpama asarnya A, khotib A. Atau kalau sholat Jumat itu khotib A terus imam A, atau khotib Ahmad imam Ahmad. Tapi kalau sholat Idul Fitri dan Idul Adha mereka suka beda-beda. Wama yang imam Muhammad, kemudian yang khotib adalah Ahmad. Ya, jadi beda orang biasanya. Hendaknya di dalam khutbah Idul Fitri berisikan adalah menerangkan tentang zakat fitrah dan hari raya, yang berisikan menerangkan tentang ibadah haji. Kalau di Idul Adha ibadah haji, kalau Idul Fitri zakat fitrah biasanya. Itu saja tentang sholat Idul Fitri. Biasanya sebelum Idul Fitri ada bacaan takbir. Ya, orang itu berbondong-bondong ke masjid atau di musola. Ya, biasanya dimulai setelah maghrib di akhir, insya Allah menurut kalender Hijriyah atau Masehi itu di saat hari Sabtu itu tanggalnya tanggal 23 Mei bertepatan dengan 30 Ramadan 1441 Hijriah. Habis saat hari Sabtu azan maghrib, setelah maghrib lanjut bacaan takbir. Bacaan takbirnya silakan Anda menggunakan speaker dan tidak, yang jelas jangan dibuat main-main. Ya, ini kenapa malam takbir diadakan? Banyak yang pada sedih, kaum muslim muslimat, karena malam itu malam terakhir yang kaum muslimin dan muslimat di alam kubur. Mereka malam terakhir akan kembali ke alam kubur. Kalau kebetulan mereka banyak amal baik dunia, mereka tidak disiksa. Tapi kayak amal jahatnya banyak, kejelekannya banyak, amal baiknya dikit, masya Allah, kembali disiksa kembali setelah Idul Fitri. Makanya di malam takbiran pasti bersedih, air mata bercucuran, tidak tahan. Takbir biasanya yang pendek baca 3 kali, yang panjang 1 kali, terus selang-seling. Ada yang mimpin
entah ustadz, entah ustazah, entah siapapun, pemuda, pemudi, syukur-syukur anak puja bangsa, anak SMP, SMK bisa memimpin takbir. Contoh di sini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Gak cukup sekali, 2 kali, 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. 3 kalinya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar walillahil ham. Itu takbir terus dari mulai maghrib sampai menjelang sholat Idul Fitri di saat hari Ahad atau hari Ahad, hari Minggu tanggal 24. Kemudian takbir yang panjang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun, La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazun jundahu wa hazamal ahzaba wahda, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Kalau yang kebetulan mimpin takbir masih belum hafal, mahasiswa siswa puja bangsa atau alumni atau SMP, SMK, silahkan lihat buku, banyak di tuntunan sholat, banyak di buku-buku Islami. Ya, jangan sampai bacaannya gak karuan, pendek, panjangnya biar benar takbirnya. Jadi kami ulang, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddina walau karihal kafirun, La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azazundah wal hazamal ahzaba wahda, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil ham. Itu cara sholat Idul Fitri. Jadi di mana sholat Idul Fitri dilaksanakan berarti takbir, tasbih, tahmid tunda, cukup habis. Lain dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mereka takbirnya kalau hari ini terakhir umpama tanggal 9 Zulhijjah, berarti pas maghrib, setelah maghrib baru takbir Idul Adha, terus sampai menjelang Idul Adha hari besoknya. Kemudian sunahnya takbir 4 hari malahan di tanggal 10 Zulhijjah. Itu umpama seandainya nanti Idul Adha-nya hari Jumat, insyaallah kalau melihat kalender di Sabtu sore, Kamis sore itu Kamis sore bis maghrib takbir, terus Idul Adha-nya hari Jumat. Nah, nanti takbir lagi setiap sholat, habis sholat wajib 5 waktu, berarti Jumat tanggal 10 Zulhijjah, kemudian tanggal 11, 12, 13 pas menjelang asar. Habis asar nggak usah takbir lagi, hari-hari tasyrik. Jadi 4 hari takbir di saat Idul Adha. Tapi kalau di hari Idul Fitri takbirnya
Kalau hari Sabtu malam bis maghrib sampai menjelang Idul Fitri di hari Minggu pagi. Itu saja siswa-siswi Puja Bangsa, SMP Puja Bangsa, alumni Puja Bangsa dan SMP, mudah-mudahan kita puasa Ramadan mendapatkan keberkahan, mendapatkan balasan dari Allah. Ya, puasa pertama adalah disebut dengan rahmatan lil alamin. Jadi tanggal 1 tanggal 10 rahmat, kasih sayang Allah. Yang kedua tanggal 11 sampai tanggal 20 itu maghfirah, ampunan Allah. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan ampunan dari Allah. Kemudian puasa yang ketiga adalah idku minan nar, jauhkan dari api neraka. Walaupun kita banyak dosa, asalkan kita tobat sama Allah, tobat nasuha, Allah pasti menerima tobat manusia, hambanya. Yang penting ya manusia tobat, benar-benar tobat. Itu saja menerangkan masalah Idul Fitri. Kemudian ini ada sekelumit tentang Idul Fitri, khutbahnya. Ya, jadi khutbah Idul Fitri pertama adalah ini puji dan syukur. Ini baik kebetulan banyak ya, kami Pak Sanudin hanya sepintas saja. Ya, jadi awal-awalnya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian takbir 9 kali ya, kemudian baca tadi pembukaan terus ya. Pembukaan itu berarti khutbah Idul Fitri nada ya, Allahu Akbar 9 kali. Langsung saja saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, puji syukur yang tak terhingga kita panjatkan lihat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kekuatan lahir batin sehingga kita telah dapat menyelesaikan tugas berat sebulan lamanya, yakni puasa Ramadan ya. Itu khutbah Idul Fitrinya. Selama sebulan lamanya kita telah menjalankan ibadah puasa dengan penuh taat dan patuh. Selama sebulan kita telah menjalani hari-hari yang penuh penderitaan lahir batin. Itu berpuasa pasti namanya lahir batin kita. Dan dahaga serta mengatasi segala godaan bisikan setan yang selalu menyelinap dalam hati di saat perut kosong. Saat ini kita telah lulus dalam menghadapi ujian. Kini kita telah mendapatkan peperangan, memenangkan peperangan besar melawan hawa nafsu, membendung dan menyingkirkan segala godaan setan, membersihkan iman dan hamba-hamba penyakit, kemaksiatan dan kemungkaran, sehingga tepatlah kalau dikatakan sebagai hari raya Idul Fitri adalah hari kembalinya manusia kepada kesucian lahir batin seperti bayi yang baru lahir dari sang ibu. Semua noda telah musnah hari ini Idul Fitri karena telah terkikis oleh puasa Ramadan sebulan penuh, asalkan dengan niatnya sesuai dengan Nabi, man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddam min jambi. Artinya barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, maka diampuni segala dosa-dosa yang telah lalu ya. Itu saja sekelumit khutbah Idul Fitri, mudah-mudahan bermanfaat. Pelajar SMP, SMK Puja Bangsa dan alumni semuanya ya, baik guru-gurunya, ketua yayasan terutama Pak Haji Ani Darningsi, pembina yayasan sebagai pembina yayasan, ketua yayasan Pak Haji Dina, kepala sekolah Pak Haji Wibo dan Pak Joko, semua Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf TU, mudah-mudahan selalu dikuatkan iman Islam, diberi kesehatan lahir batin, diberi kesempatan untuk bertemu dengan sekian Ramadan lagi. Manusia sifatnya berdoa, tapi menentukan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang Pak Sanudin sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan berguna. Kurang lebihnya akhiri kalau ada kata-kata atau ucapan yang kurang baik dari pribadi Sanudin, ucapan yang benar ucapan di Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.
Manusia sifat salah dan lupa, pasti punya kesalahan besar kecil, sengaja tidak. Hanya Allah yang bisa memaafkan. Jika punya salah, punya dosa dengan manusia, saling maafkan sama manusia, baru ke Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun bagaimanapun tetap Allah Maha Pengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.